Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang Allah terus curahkan kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan dari kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah, dan alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk sama-sama duduk mengkaji, mempelajari, saling mudarasah di tengah-tengah kita, ya, mempelajari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala di malam hari ini kita akan memulai dari risalah baru sehubungan tentang masalah akidah dan tauhid. Ya, setelah kita mempelajari sebelumnya dari risalah Al-Usul As-Sittah, ya, 6 pokok yang mendasar di dalam agama, maka ini kita lanjutkan dengan pembahasan yang sangat penting juga terkait tentang masalah akidah, ya, masalah tauhid. Pembahasan tentang apa itu tauhid, apa itu kesyirikan. Hanya risalah yang kita baca ini, ya, pelajaran-pelajaran akidah yang dipetik, ya, yang diambil pelajaran melalui sirah atau perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nama risalah ini adalah Sittatu Mawadhi' Minas Sirah. 6 pelajaran akidah, ya. 6 tempat dari pelajaran akidah dari perjalanan hidup manusia yang terbaik, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan risalah ini ditulis juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah. Baik. Sebelum kita membaca dari risalah ini, perlu kita tahu bahwa mempelajari ilmu sirah, ya, itu merupakan sebuah ilmu yang sangat penting untuk diketahui. Bagaimana tidak? Karena dimaklumi seorang muslim, ya, mereka diwajibkan untuk mengetahui dari jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Tanpa seseorang belajar dari perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjuangan beliau di dalam Islam, bagaimana akhlaknya, bagaimana muamalahnya kepada orang-orang,
Tanpa kita mengetahui ini, ya, maka mungkin saja kita tidak tahu apa hakikat agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Paling tidak saya sebutkan di sini ada dua faedah penting di dalam mempelajari sirah, ya, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak ya, banyak sekali, dan dimaklumi di tempat ini ada juga pelajaran sirah. Ya, ada pelajaran sirah. Di antara faedah, ya, dari mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang dengan mempelajari sirah dia akan diingatkan tentang hakikat agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia akan tahu apa hakikat agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak orang, apalagi di masa sekarang, mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika ditanya, ya, apakah kamu sudah pernah belajar sirah? Bagaimana perjalanan hidup Nabi SAW? Mereka jawab tidak. Ya, bagaimana caranya? Ya, kalian merasa memahami, merasa mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara masa-masa hidupnya saja kalian tidak mengetahui. Ya, ini termasuk faedah pokok di dalam mengetahui pembahasan ini. Ya, agar seseorang tahu hakikat agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang kedua, ya, ada mungkin dua saja yang saya petik faedah dari pelajaran ini, yaitu dengan mempelajari sirah, seorang akan mengenal, ya, siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mengenal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah pernah belajar ya, salah satu usul. 3 landasan pokok di dalam beragama, atau 3 pertanyaan yang akan ditanyakan di alam kubur. Ya. Salah satu dari 3 itu adalah apa? Man nabiyuk, yang akan ditanyakan di alam kubur adalah siapa nabimu? Ya. Ini akan ditanyakan di alam kubur, siapa nabimu? Dan pada hari kiamat juga akan ditanyakan seperti itu. Wa yauma yunadihim wa yaqulu madza ajabutumul mursalin. Ya, pada hari kiamat mereka akan dipanggil, akan ditanyai, bagaimana kalian menjawab dakwahnya para rasul. Berarti kalau begitu, di dalam mempelajari sirah perjalanan hidup Nabi SAW, itu ada ada sisi yang wajib, ya, yang seorang harus mengetahuinya. Ya. Paling tidak 2 hal ini. Ya, mengetahui hakikat agama yang dibawa oleh Nabi SAW, dan yang kedua mengenal, ya, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ini adalah sebuah kewajiban mengenal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, risalah ini Sittatul Mawadi' Minas Sirah itu disebutkan ya dalam kitab Ad-Durrarus Saniyah bil Ajwibati An-Najdiyah yang dikumpulkan oleh Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Qasim Al-Hambali An-Najdi. Ya, Durrarus Saniyah ini banyak ya, ada belasan jilid. Ya. Risalah Al-Usul atau Risalah Sittatul Mawadi' disebutkan di dalam kitab ini, di dalam Ad-Durrarus Saniyah, itu di sela-sela pembahasan beliau membahas tentang faedah mempelajari sirah. Ya. Beliau selipkan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau selipkan di tengah-tengah pembahasannya membahas tentang faedah sirah, beliau selipkan risalah ini, yaitu Sittatul Mawadi' Minas Sirah. Baik. Kemudian
kita masuk ya dari muqaddimah yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Islam Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu wa afa'an. Amin. Ta'ammal rahimakallah sittata mawadi'a min as-sirah wafhamha fahman hasanan. لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه فإن أكثر من يدعي الدين ويدعي أنه من الموحدين لا يفهم الستة كما ينبغي. الموضع الأول قصة نزول الوحي وفيها أن أول آيات أرسله الله بها يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله ولربك فاصبر. فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة يعرفون أنها من الظلم والعدوان مثل الزنا، وعرفت أيضا أنهم يفعلون شيئا من العبادات يتقربون بها إلى الله مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين والإحسان إليهم وغير ذلك، وأجلها عندهم الشرك، فهو أجل ما يتقربون به إلى الله عندهم، كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فأول ما أمره الله به الإنذار عنه قبل الإنذار عن الزنا والسرقة وغيرهما. وعرفت أن منهم من تعلق على الأصنام ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى الأولياء من بني آدم، ويقولون ما نريد منهم إلا شفاعتهم. ومع هذا بدأ بالإنذار عنه في أول آيات أرسله الله بها. فإن أحكمت هذه المسألة فيا بشراك خصوصا إذا عرفت أن ما بعدها أعظم من الصلوات الخمس، ولم تفرض إلا في ليلة الإسراء سنة 10 بعد حسار الشعب وموت أبي طالب، وبعد هجرة الحبشة بسنتين. فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة والعداوة البالغة كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة رجوت أن تعرف المسألة. طيب، Masya Allah. Jazakallah khair. Jadi di buku ini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa afa'an. Amin. Qaul, ucapan ini ya, itu bukan ucapan dari Syekh ya. Bukan ucapan dari Syekh. Ini ucapan dari orang yang mengambil riwayat dari Syekh terkait tentang buku ini. Ya. Makanya di Durus Saniyah langsung disebutkan ta'ammal rahimakallah. Baik. Jadi Syekh rahimahullahu taala berkata setelah memulai risalahnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, pembahasan basmalah, pembahasan yang sudah sering lewat ya. Ya. Para ulama rahimahumullahu taala mereka selalu memulai tulisan-tulisannya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena mencontoh kepada Al-Qur'anul Karim. Di mana pada setiap surah dalam Al-Qur'an itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali pada surah At-Taubah.
Demikian pula mencontoh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dimaklumi bahwa risalah ataupun surat beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ingin menulis surat, maka beliau selalu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Contoh yang paling sering kita dengarkan, contoh di dalam Sahih Al-Bukhari, di mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menulis surat kepada pembesar Romawi, Azimir Rum, maka isi dari surat tersebut ya Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad, ya, dengan menyebut nama Allah dari Muhammad, ya, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, dan hal ini adalah suatu yang berjalan, ya, di kalangan para ulama dari masa ke masa. Baik. Kata Syekh rahimahullahu taala, ta'ammal rahimakallah sittata mawadi' minas sirah. Perhatikanlah, ini dari kebiasaan penulis ya. Jadi kalau beliau selalu mengawali risalahnya dengan i'lam, ta'ammal, itu apa? Itu ada maksudnya, ada tujuannya. Ya, supaya orang yang membaca buku dari beliau atau orang yang mendengarkan, ya, itu harus punya perhatian. Ya, harus punya perhatian. Karena dimaklumi ilmu syar'i itu, ya, ilmu itu akan tertanam pada diri seseorang ketika dia punya perhatian di dalam mengambil ilmu. Ya, oleh karena itu dalam sebagian as-salaf mengatakan awal kali kita belajar ilmu adalah as-sama', itu memasang pendengaran. Ya, atau bisa dikatakan menulis, ya, awal dari menuntut ilmu. Setelah itu diyakini, diamalkan dan didakwahkan. Jadi di sini katakan ta'ammal rahimakallah. Semoga Allah, perhatikanlah, ya, semoga Allah merahmatimu. Ya, jadi beliau juga mendoakan rahmat kepada orang-orang yang membaca dari risalah ini. Dan ini dari akhlak yang mulia dari seorang guru. Ya, senantiasa mendoakan dari murid-muridnya. Ya, senantiasa mendoakan dari murid-muridnya. Ta'ammal rahimakallah sittata mawadi'a minas sirah. Perhatikanlah 6 tempat, ya, 6 pelajaran dari sirah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Ya, maksudnya di sini 6 pelajaran, yaitu beliau fokus pada pelajaran akidah saja. Ya, jadi penyebutan 6 di sini beliau akan sebutkan, ya, di antara pelajaran di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengenal 6 pelajaran akidah. Ya, pelajaran tauhid, ya, yang terkandung di dalamnya. Ya, karena sudah kita sebutkan tadi bahwa kalau kita mau baca faedah-faedah mempelajari sirah banyak sekali, ya, banyak sekali. Ya. Wa famha fahman hasanan, dan pahamilah dengan pemahaman yang baik. Ya, pemahaman yang bagus. Ya. Terdapat tambih bahwa pentingnya seorang thalibul ilm, penuntut ilmu itu punya pemahaman yang baik. Ya. Bukan punya kecerdasan, ya, beda. Ya. Banyak orang cerdas tapi dia tidak paham. Bisa dipahami? Banyak orang cerdas tapi dia tidak paham. Ya. Antum tahu kisah orang Khawarij? Ya. Dikatakan oleh Nabi SAW, kalian wahai para sahabatku merasa rendah, ya, dibandingkan dengan sholat mereka, bacaan Al-Quran mereka. Ya. Mereka orang-orang yang menghafal Al-Quran. Ini menunjukkan mereka cerdas.
Ya. Tapi apa kata Nabi SAW tentang orang-orang Khawarij? Yaqra'unal Qur'an walakin la yujawizu hanajirahum atau taraqiyahum. Mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, pandai lisannya membaca Al-Quran, cerdas. Tapi Al-Quran itu tidak melewati dari kerongkongan mereka. Maksudnya tidak masuk ke dalam hatinya, dia tidak memahami. Iya. Dia tidak apa? Dia tidak memahami. Jadi sini beliau tambih, ya. Wafhamha fahman hasana. Pahamilah ilmu ini dengan pemahaman yang baik. Ya. Banyak orang cerdas, hafal Al-Quran, hafal ini, hafal hadis ini, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya. Bahkan ada orang tahu Al-Quran itu letak-letaknya di mana. Tapi terkadang masalah dari sisi apa? Dari sisi pemahamannya. Mereka memahami Al-Quran terkadang dari hawa nafsunya sendiri. Ya, maka perlu yang namanya apa? Pemahaman. Ya, perlu yang namanya apa? Pemahaman. Ya, walaupun kecerdasan perlu. Ya, kecerdasan hal yang diperlukan. Tapi yang terpenting dari itu adalah memahami ya ilmu itu sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya, sebagaimana dari datang dari sumbernya. Ya, dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sini dikatakan, perhatikanlah, semoga Allah merahmatimu. Ada 6 pelajaran akidah di dalam perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pahamilah dengan pemahaman yang baik. Ya. La'alla Allah ayyufhimaka dinal anbiya'i litattabi'ahu. Semoga Allah memahamkan kamu tentang hakikat agama para nabi supaya engkau mengikutinya. Ya, ini diantara faedahnya ya, Syekh sebutkan. Jadi pahamilah 6 pelajaran akidah dalam sirah ini. Semoga Allah memberimu pemahaman supaya kalian bisa mengenal apa hakikat agama ya, yang dibawa oleh para nabi supaya kalian mengikutinya. Bukan sekedar tahu, bukan sekedar memahami. Minta untuk apa? Diikuti, diamalkan. Iya. Wadinal musyrikina litatrukahu. Supaya juga engkau memahami ya agama orang-orang musyrikin supaya kalian meninggalkannya. Ya, terdapat dalam ucapan Syekh ini bahwa seorang yang belajar itu harus mengenal 2 perkara. Dia mengenal kebaikan untuk diamalkan dan dia mengenal kejelekan supaya dia apa? Jauhi, tinggalkan. Ya, bukan sekedar kebaikan saja. Ya. Disampaikan basyiran saja, memberi kabar gembira saja, keutamaan salat ini dan itu. Ya. Dia tidak pernah memperingatkan tentang bahaya kesyirikan. Ya. Bahaya meminta kepada penghuni kuburan. Ya. Minta pertolongan kepada penghuni lautan. Ya, dan seterusnya dari bentuk-bentuk kesyirikan. Baik. Jadi Syekh katakan, semoga Allah memahamkan kamu dengan pemahaman yang baik agar kalian mengenal agama para nabi supaya kalian mengikutinya. Dan mengenal agama orang-orang musyrikin supaya kalian meninggalkannya. Fa inna aktsara man yadda'id din, karena kebanyakan orang yang mengaku beragama wa yadda'i annahu minal wahidin, dan dia mengaku bahwasanya dia dari kalangan orang-orang yang bertauhid, la yafhamus sittata kama yanbaghi. Dia tidak memahami 6 pelajaran penting ini sebagaimana mestinya. Ya, ada orang terkadang mengaku dirinya sebagai dai, ya, mengajak kepada Islam, ya, diberi gelar ini dan itu, mengaku dirinya sebagai orang yang bertauhid, tapi ternyata dia tidak paham apa itu tauhid, apa itu kesyirikan. Ya, jangan kamu memahami hakikatnya. Ditanya saja definisinya mereka tidak tahu. Ya. Makanya Syekh di sini sebelum masuk di isi dari risalah ini, beliau langsung ingatkan. Ya. Pahami agama para nabi supaya kalian mengamalkannya, ikuti. Pahami juga agama orang musyrikin supaya kalian meninggalkannya. Karena kebanyakan orang mengaku berada di atas agama. Mengaku dia sebagai orang yang bertauhid.
tapi ternyata dia tidak paham apa itu tauhid, apa itu kesyirikan. Jelas ya? Ini muqaddimah dari penulis rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita masuk di al-mawdi'ul awal, tempat yang pertama dari pelajaran akidah ya yang disebutkan oleh Syekh di sini. Kata beliau al-mawdi'ul awal, tempat yang pertama, qissatu nuzulil wahyi. Tentang kisah awal turunnya wahyu. Wa fiha anna awwala ayatin arsalahu Allahu biha ya ayyuhal muddaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnum tastakthir wa li rabbika fasbir. Iya. Ini yang pertama ya, terkait tentang kisah awal kali turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pada kisah tersebut kata beliau terdapat keterangan bahwasanya awal ayat yang Allah turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk diangkat menjadi rasul adalah ayat di surah Al-Muddaththir. Ya, ayat di surah Al-Muddaththir. Wahai orang-orang yang berselimut, kum, berdirilah. Ya, tegaklah. Ya, fa'andir, beri peringatan. Ya. Wa rabbaka fakabbir, dan terhadap Rabbmu maka agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan terhadap dirimu maka sucikanlah. War rujza fahjur. Ya, ar-rujuz di antara penafsiran para ulama adalah al-asnam, yaitu berhala-berhala, patung. Fahjur, tinggalkan. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah engkau memberi dengan maksud ingin dibalas hal yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan hendaknya engkau bersabar. Ini apa namanya? Awal kali ayat yang turun yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diangkat menjadi Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini mungkin saya bacakan ya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ya, tentang kisah awal kali turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini belum kita sebutkan ya maksud dari Syekh. Saya di sini ingin bercerita dulu tentang bagaimana kisah awal turunnya wahyu itu. Ya, jadi sebutkan dalam hadis muttafaqun alaih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, awal kali diturunkannya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melalui mimpi yang baik, ya. Pada tidur beliau. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falakis subuh. Ya, beliau tidaklah melihat dari mimpi-mimpi itu kecuali datang seperti potongan-potongan subuh. Tsumma hubbiba ilaihil khala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat cinta atau senang untuk menyendiri untuk beribadah. Dan disebutkan dalam hadis beliau selalu menyendiri di Gua Hira melakukan tahannus. Ya, tahannus itu disebutkan dalam hadis yaitu beribadah ya di beberapa malam, ya fokus beribadah. Ini awal apa? Sebelum turunnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi beliau akan diangkat menjadi nabi itu melalui mimpi, dan dimaklumi ya, mimpi para nabi itu adalah wahyu. Ya, sebagaimana siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi apa? Menyembelih putranya Ismail. Ya, makanya dalam ayat dikatakan apa? Wasaddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu. Ya. Taib. Jadi itu permulaannya. Setelah itu Nabi SAW dibuat cinta untuk selalu menyendiri beribadah. Maka tempat beliau yang beliau datangi adalah di Gua Hira, sebagaimana yang kita maklumi. Ya. Maka di sana Nabi SAW beribadah beberapa malam.
Setelah itu kembali kepada keluarganya, istrinya Khadijah. Ya, itu berulang-ulang kali. Ya, setelah itu dalam hadis dikatakan ja'ahul haq wa huwa fi gua Hira. Datanglah al-haq, turunlah wahyu dalam keadaan beliau di gua Hira. Faja'ahul malak, maka datang malaikat. Malaikat siapa? Jibril. Faqala iqra. Jibril berkata, bacalah. Ma'ana biqari, kata Nabi SAW, saya tidak bisa membaca. Fa'akhadani faghattani hatta balagha minnal juhda. Maka Jibril pun memegangku, ya, merangkulku, ya, dipegang erat-erat sampai beliau tidak bisa bergerak. Kemudian setelah itu Nabi diperintah lagi, bacalah. Ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Setelah itu diperintah lagi, tidak bisa lagi membaca. Ya. Setelah itu ya dibacakanlah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan, khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari apa namanya? Dari al-'alaq, itu mani. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha mulia. Dan seterusnya dari ayat-ayat yang disebutkan dalam surah Al-'Alaq di awal-awal ayat. Nah, itu semenjak turunnya ayat itu, di situ kata para ulama, Nabi SAW diangkat menjadi nabi. Belum diperintah untuk apa? Menyampaikan dakwah, belum. Ya, baru diperintah untuk apa namanya? Belum diperintah untuk menyampaikan. Setelah kejadian itu, Nabi SAW kembali ke istrinya Khadijah dalam keadaan ketakutan, gemetar, karena mengalami kejadian itu. Ya, mengalami kejadian itu. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menemui istrinya Khadijah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Zammiluni, zammiluni." Ya, selimuti aku, selimuti aku. Maka Khadijah pun ya, sebagai seorang istri yang berbakti kepada suaminya, dia menyelimuti ya kepada suaminya. Hatta dhahaba anhu ar-ra'u, sampai hilang rasa takut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada istrinya Khadijah tentang apa yang dia alami di Gua Hira. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laqad khashitu ala nafsi. Saya ini sangat khawatir terhadap diriku. Takut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Khadijah? Kalla wallah, tidak demi Allah, la yukhzika Allahu abadan. Ya. Allah tidak akan menghinakanmu. Ya, ini sebelum diangkat menjadi nabi. Ya. Jadi subhanallah, ketika suaminya mendapat hal-hal yang menyedihkan, ya, sebagai seorang istri dia hibur suaminya. Ini akhlak dari akhlak istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran penting terhadap para perempuan. Ya. Ya, kadang-kadang kita di masa ini ya ada masalah yang kita dapati, tambah lagi istri rumah, ya lebih parah lagi. Cik dako. Ya. Bukan menghibur tapi malah ditambah. Akhirnya masalah menjadi besar. Tapi perhatikan ya, dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan laqad khasyitu ala nafsi, saya khawatir terhadap diriku, ya, maka Khadijah berkata, la yukhzika Allahu abada. Allah tidak akan menghinakanmu. Kenapa? Kata beliau, li'annaka latasilur rahim. Engkau adalah orang yang selalu menyambung silaturahmi, orang yang selalu membantu kesulitan orang lain, orang yang apa namanya selalu memuliakan tamu. Disebutkan dari kebaikan akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah itu, ya, Khadijah pun menemui Waraqah bin Naufal. Ya, menanyakan tentang hal yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Khadijah pun berkata kepada Waraqah, Isma min ibni akhik. Ya, dengarkan dari apa namanya anak saudaramu. Maka Waraqah berkata, ya bena akhi,
"Madza tara?" Apa yang kamu lihat? Fa akhbarahu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kejadian yang beliau alami di Gua Hira. Ya, yang beliau alami. Maka di situ Waraqah menjawab, "Hadan namus." Itu adalah namus. Ya, namus ini bahasa Ibrania ya. Maksudnya di sini namus adalah Jibril. Jadi itu Jibril yang pernah mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Iya, itu Jibril yang pernah mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Iya. Maka Waraqah menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ucapannya, ya seandainya saya di waktu itu hidup, tatkala kaummu mengusir kamu dari negerimu, maka saya akan menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Ya, nasran mu'azzar sebutkan dalam hadis. Maka Nabi bertanya kepada Waraqah, "Amukhrijiyahum?" Apakah kaumku, ya, orang-orang yang berada di sekitarku akan mengusir saya dari negeriku? Kata Waraqah bin Naufal, "Na'am, iya. Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udi." Tidak ada seorang lelaki pun yang datang membawa risalah kecuali dia akan dimusuhi. Jadi Waraqah sudah menyampaikan, ya, bahwa tidak ada yang membawa ajaran Islam, ajaran agama yang murni tauhid kecuali pasti mereka akan dimusuhi. Dari awal perkara sudah diingatkan. Dan itu hingga hari ini terjadi. Siapapun yang mendakwahkan tauhid, menyuruhkan kepada kebenaran, selalu banyak orang yang apa? Yang menghujatnya. Ya, itulah sunnatullah. Ya, itulah sunnatullah. Makanya di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sayati ala nasi zamanun," akan datang nanti sebuah masa, al-mutamassiku bidinihi, orang yang berpegang teguh di atas agamanya, itu bagaikan memegang bara api. Saking dahsyatnya. Jelas ya, saking dahsyatnya. Jadi Nabi SAW di sini bertanya kepada Waraqah, "Amukhrijiyahum?" Apakah kaumku akan mengusir dari negeriku sendiri? Iya. Waraqah mengatakan, "Iya. Tidak ada seorang pun yang datang membawa seperti apa yang kamu bawa, kecuali pasti dia akan dimusuhi." Iya. Seandainya saya masih hidup di waktu itu, karena disebutkan bahwa Waraqah ini sudah tua, sudah buta. Ya. Seandainya saya masih kuat, tatkala engkau diutus menjadi seorang nabi, maka saya akan menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Ya, makanya sebagai ulama, di antaranya Ibnu Hajar rahimahullah, menyebutkan bahwa Waraqah bin Naufal ini tergolong sebagai sahabat Nabi SAW. Dia sudah beriman, ya, kepada Nabi SAW. Jelas ya? Setelah kejadian itu, selama beberapa waktu, ya, ada masa fatrah. Tidak ada turun ayat wahyu, tidak ada. Ya, selama beberapa waktu. Ya, setelah itu terjadi lagi, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berjalan, ya, tiba-tiba dia mendengar suara dari langit. Maka beliau pun mengangkat kepalanya. Tiba-tiba dia lihat malaikat Jibril itu duduk di antara langit dan bumi. Ya. Maka setelah itu beliau pun takut, kembali kepada istrinya. Kemudian terjadi, beliau katakan, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Nah, setelah itu turunlah ayat ini yang kita akan baca ini. Ya ayyuhal muddathir. Ya. Setelah kejadian yang kedua itu, beliau diangkat menjadi apa? Menjadi rasul dengan turunnya ayat, ya ayyuhal muddathir. Makanya dikatakan, wahai orang-orang yang berselimut. Nabi kan minta untuk apa? Diselimuti oleh istrinya karena ketakutan. Maka turun ayat, wahai orang berselimut, kum, berdiri, tegak. Fa'andir, beri peringatan. Ya. Kata para ulama, di dalam ayat ini terdapat isyarat bahwa orang yang ingin menegakkan agama, berjalan di atas agama, itu harus punya kesungguhan, mujahadah. Perintah kum, berdiri. Ya, bukan setengah-tengah, ya. Tapi harus punya apa? Mujahadah. Ya, di dalam menegakkan agama ini. Fa'andir, beri peringatan. Baik.
Ayat setelahnya dikatakan apa? Kum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Ya, dan terhadap Rabbmu fakabbir, maka agungkanlah, besarkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan terhadap pakaianmu, ya, sucikanlah. Ada yang mengatakan terhadap dirimu, sucikanlah dari dosa-dosa, maksiat, kesyirikan, dan yang lainnya. Ya, warrujaza fahjur, terhadap patung tinggalkan, jauhi. Ya, wala tamnun tastakthir, jangan memberi dengan harapan dibalas yang lebih banyak. Dan terhadap Rabbmu maka bersabarlah. Ya, diperintah untuk bersabar dalam menjalankan dakwah tersebut. Baik. Maka kata Syekh rahimahullahu taala, perhatikan ya. Jadi setelah menyebutkan tempat yang pertama, kisah awal turunnya wahyu yang telah kita dengarkan tadi hadisnya secara ringkas, ya. Kata Syekh, fa idza fahimta annahum yaf'aluna asya'a katsiran ya'rifuna annaha minad dhulmi wal 'udwan mithla zina. Apabila Anda memahami ini, ya, maka mereka, kalau Anda memahami, kalian memahami bahwasanya mereka itu melakukan banyak sesuatu dari dosa. Ya. Mereka mengetahui bahwasanya itu adalah kezaliman, itu adalah permusuhan, seperti zina, minum khamar, dan yang semisal dengannya. Wa arafta aydan annahum yaf'aluna syai'an minal ibadat. Kalian juga mengetahui bahwasanya mereka itu melakukan sesuatu atau bentuk-bentuk dari ibadah yataqarrabuna biha ilallah, yang mendekatkan, ya, diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal haji, ya, seperti mereka berhaji, wal umrah, berumrah, wasadaqatu alal masakin, atau wasadaqati alal masakin, mereka bersedekah kepada orang miskin, wal ihsan ilaihim, berbuat baik kepada mereka, wa ghairi dzalik, dan selainnya. Ini dari keadaan siapa? Yang Syekh sebutkan, keadaan orang-orang musyrikin sebelum sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka itu ada amalan-amalannya. Ya, mereka memiliki dari amalan-amalan. Ya, berupa apa? Disebutkan di sini, mereka bersedekah, mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berhaji, berumrah. Bagaimana tidak berhaji, berumrah? Ka'bah di tengah-tengah mereka. Jelas ya? Berbuat baik kepada orang miskin. Di Qawaidul Arba dikatakan, ya, di buku, bahwasanya beliau itu mereka orang-orang musyrikin adalah orang yang selalu membantu, memberi menjamu orang-orang jemaah haji di waktu itu, membuat adonan roti, ya, untuk jemaah haji dan semisalnya. Ya. Wa ajalluha, kata Syekh, ibadah yang teragungnya orang-orang musyrikin adalah asyirk, adalah kesyirikan. Paham maksudnya? Saya katakan, wa ajalluha indahum asyirku. Ibadah yang teragung menurut mereka itu adalah kesyirikan. Ya. Ya, kalau anggapan mereka ya ibadah, ya. Bahwa ajallu ma yataqarrabuna bihi ilallahi indahum. Ya. Ibadah yang teragung yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama dzakarallahu anhum annahum qalu, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an terkait tentang mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah beribadah kepada mereka, ya, kecuali untuk mendekatkan diri-diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Sesungguhnya mereka orang-orang musyrikin mengambil syaitan sebagai pelindung-pelindung selain dari Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menyangka, ya, bahwasanya mereka itu mendapat petunjuk, hidayah dari Allah. Ya. Apa maksudnya ini? Ya. Jadi
orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada amalan-amalan kebaikannya. Ya. Ada amalan-amalan yang mereka lakukan. Ya kata Syekh, yang terbesar dari amalan itu adalah mereka beribadah menurut mereka, tapi hakikatnya itu adalah kesyirikan. Kenapa? Mereka beribadah kepada berhala-berhalanya dengan niat apa? Mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya. Mereka minta syafaat kepada apa? Berhala-berhala mereka. Ya, ini kan mereka anggap sebagai apa? Ibadah. Adapun dari penilaian sisi syariat itu kan apa? Kesyirikan. Ya, itu apa? Kesyirikan. Makanya kata Syekh di sini, wa ajalluha indahum asyirk. Ibadah yang teragung menurut mereka adalah kesyirikan menurut syariat. Ya, kalau menurut mereka ya ibadah. Ya, makanya dikatakan apa? Mana buduhum. Kami tidak menyembah kepada berhala-berhala itu. Melainkan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Ya. Padahal itulah kesyirikan. Justru mereka meminta syafaat, minta kedekatan agar didekatkan kepada Allah melalui perantara orang-orang soleh ini. Justru itulah apa? Kesyirikan. Ya. Baik. Makanya di sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum. Orang-orang yang menjadikan selain daripada Allah sebagai pelindung-pelindung, yaitu berhala-berhalanya. Ya. Jadi Allah sudah katakan mereka menjadikan selain Allah sebagai pelindung. Ini kan sudah kesyirikan. Tapi menurut mereka orang-orang musyrikin itulah apa? Itulah ibadah sebenarnya. Itulah apa? Itulah ibadah. Mereka menyangka orang-orang soleh mereka dapat memberi syafaat. Allah bantah dalam Al-Quran, Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah syafaat itu seluruhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min malakin fis samawati wal ard la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Ya. Illa min ba'di ay ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Jadi tidak ada yang memiliki syafaat kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala izinkan dan Allah ridhoi. Dinafikan syafaat dari orang-orang musyrikin. Ya, makanya Syekh katakan dia anggap sebagai ibadah padahal itu adalah kesyirikan. Taib. Coba azan dulu. Kita selesaikan ya sedikit lagi. Sudah Isya? Belum? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
لا إله إلا الله. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita selesaikan ya. Baik. Setelah itu kata Syekh rahimahullahu taala, fa awwalu ma amarahu Allah bihi al-indharu anhu qabla al-indhari aniz zina was sariqati wa ghairihima. Maka awal kali yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya kepada nabinya adalah memperingatkan dari bahaya kesyirikan. Qabla al-indhari aniz zina, sebelum memperingatkan dari bahaya zina, mencuri dan selainnya. Ini sebenarnya poin ini ya, paragraf ini yang menjadi inti pembahasan. Bahwasanya pelajaran ya, yang menjadi pelajaran di tempat yang pertama ini ya, dalam sirah ini, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam memulai memperingatkan tentang bahaya kesyirikan sebelum memperingatkan bahaya-bahaya lain berupa zina, mencuri, minum khamar dan selainnya. Ini titik pembahasan di pelajaran ini. Jadi kan di masa jahiliyah, ya, di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul, di masa itu kan banyak pelanggaran-pelanggaran manusia di waktu itu, orang musyrikin, ya kan? Ada yang minum khamar, ada yang berzina, banyak dari pelanggaran. Ya. Tapi kenapa awal ayat yang turun, yang Allah perintahkan kepada nabinya, ayat tentang masalah apa? Tauhid dan bahaya kesyirikan. Ini pelajaran penting, bahwa mengingatkan manusia kepada tauhid dan bahaya kesyirikan itu hal yang terpenting sebelum memperingatkan mereka dari bahaya zina, minum khamar dan selainnya dari pelanggaran-pelanggaran. Jelas ya? Kenapa Allah tidak menurunkan ayat la taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Ya la tasyrabul khamr, jangan kalian minum khamar. Padahal itu ada pelanggaran-pelanggaran di waktu itu. Tapi kenapa awal ayat turun yang menunjukkan Nabi diangkat menjadi Rasul, ayat apa? Mudaththir. Peringatan, jauhi berhala-berhala. Ya, jauhi peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling pertama. Ini menunjukkan bahwa apa? Tauhid adalah awal sesuatu. Ya, sebelum memperingatkan apa? Bahaya-bahaya lain. Baik. Itu yang paling pokok. Wa arafta anna minhum man ta'allaqa 'ala al-asnam. Kemudian kata Syekh, engkau memahami juga, mengetahui bahwa di antara mereka ada yang bergantung kepada ya, patung-patung, berhala-berhala. Wa minhum man ta'allaqa 'ala al-malaikati wa 'ala al-awliya'i min bani Adam. Di antara mereka ada yang bergantung kepada para malaikat, para wali. Ya, para wali dari kalangan anak cucu Adam. Wa yaquluna ma nuridu minhum illa syafa'atahum. Lalu mereka berkata, kami tidak menginginkan dari mereka kecuali hanyalah supaya diberi syafaat. Iya. Wa ma'a hadza bada'a bil indari anhu fi awwali ayatin arsalahu Allahu biha. Bersamaan dengan itu kata Syekh, Allah Subhanahu wa taala memulai untuk memperingatkan ya dari bahaya kesyirikan pada awal ayat yang Allah Subhanahu wa taala utus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu yang saya bilang tadi ya. Fa in ahkamta hadhil mas'alata faya busyraka. Syekh mengatakan apa? Kalau kamu sudah kokoh di atas pembahasan ini, apa tadi maksudnya pembahasan ini? Kalau kamu sudah paham bahwa banyaknya pelanggaran-pelanggaran di masa itu, tapi Allah perintah nabinya untuk apa? Memperingatkan dari bahaya kesyirikan. Kalau kamu sudah paham ini, faya busyraka, maka betapa betapa gembiranya engkau. Ya, betapa gembiranya engkau. Ya. Terkadang ada orang, ya, apalagi di masa sekarang ya, ketika dia melihat orang berzina terang-terangan, main perempuan, berjudi, minum khamar, orang yang tidak belajar agama menganggap,
Pendosanya orang itu, banyaknya dosanya. Ya. Tapi ketika ada orang melihat datang di kuburan, minta-minta di kuburan, oh dia santai-santai saja. Oh, anu tahu, lagi menunaikan hajatnya. Iya toh? Itu kan terjadi di masa kita. Ya betul, zina, minum khamar, judi, itu hal-hal yang diharamkan di dalam agama. Tapi ketahuilah, ada dosa yang lebih besar daripada itu. Apa itu? Kesyirikan. Ya, ini yang apa namanya? Yang Syekh ingin tekankan tentang awal turunnya kisah, apa namanya? Awal turunnya wahyu. Kenapa Allah memerintah nabinya untuk memperingatkan dari bahaya kesyirikan, padahal di masa itu banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Menunjukkan bahwa kesyirikan ini adalah hal yang paling berbahaya. Makanya kata Syekh, kalau kamu sudah memahami ini dengan pemahaman yang baik, sudah kokoh, ya, faya busyrak, maka betapa gembiranya engkau. Ya. Memang orang yang mengenal tauhid itu selalu tenang keadaannya. Dia bisa membedakan antara al-haq dan dengan al-batil. Ya. Baik, kata Syekh, khususan idza arafta anna ma ba'daha a'dhamu min as-salawatil khams. A'dhamu min as-salawatil khams. Lebih khusus lagi, apabila engkau memahami bahwa apa yang datang setelahnya itu lebih agung daripada solat 5 waktu. Walam tufrid illa fi lailatil Isra. Ya, walam tufrad illa fi lailatil Isra. Padahal solat 5 waktu itu tidaklah diwajibkan kecuali di malam Isra, yaitu terjadi pada tahun ke-10 Hijriah. Ba'da hisari Sya'bi, setelah Nabi SAW dikepung, ya. Di waktu itu terjadi pemboikotan Nabi SAW dan para sahabatnya. Ya, wa mauti Abi Thalibin, setelah meninggalnya Abu Thalib, wa ba'da hijratil Habasyati bisanatain, dan 2 tahun setelah hijrah ke Habasyah. Ya, maksudnya di ucapan penulis di sini rahimahullahu taala, ibadah yang teragung yaitu salat, ternyata tauhid lebih apa? Lebih dahulu diperintahkan Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya kan kita maklumi dalam sirah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu usul juga disebutkan, Nabi SAW berdakwah di Mekah berapa? 13 tahun. Dakwah beliau apa? Awal dakwahnya, ini dia. Kum fa'andhi rabbaka fakabir, dan seterusnya. Diperintah berdakwah, ajak manusia kepada tauhid, beribadah hanya kepada Allah, larang mereka dari kesyirikan. Selama 10 tahun. Nanti setelah itu baru ada perintah apa? Perintah solat. Ya, menunjukkan apa? Solat itu belakangan datangnya. Jadi Nabi sudah mendakwahkan tauhid 10 tahun di Mekah, baru ada perintah untuk naik di langit, ya, menerima dari kewajiban solat. Iya. Menerima kewajiban solat. Oleh karena itu, di dalam sirah, di pelajaran sirah dimaklumi, ketika orang-orang musyrikin semakin dahsyat permusuhannya kepada Nabi SAW dan para sahabat, ya mereka diperintah untuk berhijrah ke mana? Ke Habasyah. Ya, tinggalkan Mekah, bahaya. Ya, bahaya bagi mereka. Karena orang-orang musyrikin semakin dahsyat permusuhannya kepada Nabi SAW dan para sahabatnya. Ya. Apa yang membuat mereka bermusuhan seperti itu? Saya akan jelaskan. Ya. Ini yang terakhir. Fa idza arafta anna tilkal umurul katsirah wal adawatal balighah. Kalau engkau memahami bahwa perkara-perkara yang sangat banyak ini dan permusuhan yang dahsyat ini, ya, kullu dzalika inda hadhil mas'alah. Semuanya, kenapa terjadi permusuhan, terjadi banyak perkara-perkara antara Nabi SAW para sahabatnya bersama orang musyrikin, itu tidak ada yang lain kecuali intinya di masalah ini. Perseteruan antara apa? Tauhid dan kesyirikan. Ini. Tidak ada mereka perseteruan, kenapa tidak sholat, kenapa tidak ini, kenapa tidak berzakat. Bukan itu awal kali perseteruan. Ya. Tapi yang menjadi permusuhan antara Nabi SAW dengan orang-orang musyrikin, itu letaknya di sini. Ya. Letaknya di sini. Makanya kata Syekh, kullu dzalika inda hadhil mas'alah. Semuanya kembali kepada masalah ini, masalah tauhid. Qabla fardhis shalah, sebelum diwajibkannya salat. Ya.
Rajautu an ta'rifal mas'alah. Kata Syekh, saya berharap engkau memahami masalah ini. Ya. Kita harus paham bahwa hal yang terpenting dalam kehidupan ini adalah seorang hamba menjauhkan dirinya dari kesyirikan. Pelajari tauhid. Ya, pelajari apa itu syirik. Ya, sebelum kita apa? Mempelajari dari ibadah-ibadah yang lain. Ya. Jadi walaupun kita misalnya menjaga dari sholat 5 waktu kita menjaga dari sholat sunnah rawatib dan seterusnya, tapi kita masih meyakini, kalau bapakku ya begini dan begitu, apa sama Ji? Itu kesyirikan. Yang meyakini ada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat selain dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Syekh, saya berharap Anda memahami masalah ini. Jelas ya? Dan memang kesyirikan ini tersamarkan di masa sekarang. Ya, orang-orang yang berdakwah kepada tauhid dianggap sebagai pemecah belah umat. Ya. Hilangkan katanya di bumi Indonesia. Ya, seperti itu. Subhanallah. Ya, tapi kita perlu mengetahui bahwa al-haq itu akan selalu nampak. La tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haq. Nabi SAW bersabda, terus menerus akan ada sekelompok dari umatku yang berada di atas al-haq. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak tidak membahayakan mereka orang-orang yang mencela dan mencaci maki mereka. Hatta ya'ti amrullah, sampai datangnya hari kiamat. Jadi seperti itu. Jelas ya? Ini subhanallah pelajaran penting yang terdapat di dalam tempat yang pertama ini dari kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan simpulkan ya beberapa faedah yang terkandung di dalam al-maudi al-awwal ini, tempat yang pertama ini. Baik, saya kira dulu ya. Sudah lewat waktu kita. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.